tidak bisa menguasai diri. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti, saudara. Di sumber lain di mana sebetulnya Felix dan Drusilla memang orang yang istilahnya tidak bisa menguasai diri, begitu rakus untuk mengumpulkan materi. Bahkan sebagai perempuan Yahudi dikatakan Felix ini adalah suami yang ketiga. Dia menceraikan suaminya untuk mengawini Felix. Saya tidak akan menekankan sumber di luar dari Alkitab, tetapi di situ ada satu bagian dasar yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Lepas kontrol. Hanya mengejar apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, terutama jelas di sini dalam bentuk-bentuk materi duniawi. Dan itu kembali sebetulnya begitu dekat dengan diri kita. Kita bisa lepas kontrol sebagai orang Kristen. Apa yang kita kejar, saudara? Sehingga refleksinya, benarkah saya dikuasai oleh Yesus? Saudara dikuasai oleh Yesus di dalam kehidupan ini. Sehingga saya dan saudara bisa mengontrol diri. Bagaimana saya berjuang, saudara berjuang. Apa yang kita akan tuju pada akhirnya, saudara. Di dalam perjuangan kita yang berat saat ini. Akankah akhirnya kita terus melaju lepas kontrol? Materi membutakan mata saya dan materi membutakan mata saudara. Kita melupakan bahwa hidup di dalam Tuhan ada janji dan pemeliharaan. Hidup di dalam Tuhan adalah kehidupan yang paling indah. Bukan berarti saya dan saudara akan mendapatkan apa yang kita maui. Tapi jika saya dan saudara bisa mendapatkan secara pribadi kehidupan di dalam Tuhan, saudara, firman Tuhan sendiri yang menyatakan secara keseluruhan hidup di dalam Tuhan itu, bagaimana Tuhan akan berbicara kepada saya dan saudara secara masing-masing untuk menghantar kita sampai pada akhirnya. Dan akhirnya ketika Rasul Paulus juga berbicara tentang penghakiman, saudara, jelas firman Tuhan berbicara akan adanya penghakiman. Sehingga beranikah saya dan saudara saat ini sebetulnya juga diingatkan, penghakiman akan terjadi. Jikalau saya dan saudara sudah mengerti akan firman Tuhan setidak-tidaknya dengan apa yang sudah kita lalui dari tahun ke tahun di dalam gereja, dengan membaca firman Tuhan, saudara, bila saat ini juga kita kembali merekoleksi sehingga membuat hidup kita itu lebih cerah di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan kembali, saudara, menggunakan hidup ini dengan salah lagi. Jikalau sampai hari ini kita masih menggunakan kesempatan hidup untuk melakukan kesalahan, mungkin saat ini juga ada satu kesempatan bagi saya dan bagi saudara untuk bertobat. Jangan lanjutkan kehidupan di dalam kejahatan. Jangan lanjutkan kehidupan di dalam saya dan saudara menentang jalan Tuhan. Dan bagi mereka juga, saudara yang di luar, mereka juga sebetulnya memerlukan pengampunan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan juga mengatakan melalui Ibrani, satu kali hidup, satu kali dihakimi. Dan mungkin saat ini juga 2 Korintus 6 ayat 2 disitu dikatakan, jika seseorang mendengar firman Tuhan, mungkinkah saat itu waktu terakhir? Mari kita baca, saudara, dari 2 Korintus 6 ayat yang kedua, pasal 6 ayat kedua. 2 Korintus 6. 2:3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Sehingga kembali dari awal kita sudah diingatkan. Rekoleksi yang diulang. Jikalau saya dan saudara perlu berubah di hadapan Tuhan, perlu bertobat di hadapan Tuhan, mungkin saat ini saudara. Dan jikalau tahu ada saudara yang saudara kasihi, saudara perlu ingatkan. Mungkin saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengingatkan saudara kita. Mungkin saudara orang yang terakhir dipakai Tuhan untuk mengingatkan seseorang itu, untuk bisa selamat. Sehingga kembali sebetulnya saya dan saudara mempunyai satu panggilan yang abadi, yang sorgawi. Sehingga kembali di sini saya boleh bagikan kepada saudara, hidup kita bukanlah tiada arti. Hidup kita bukanlah hanya untuk mengejar materi. Meskipun itu semua ada di dalam satu bagian kehidupan. Kita bekerja dan kita mendapatkan satu materi. Tetapi panggilan hidup saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan itu lebih mulia daripada sekedar menghabiskan diri untuk memikirkan uang dan materi saudara. Dan dari sini kita boleh melanjutkan. Akhirnya Felix berkata, dia menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kalau kita boleh baca, lihat di bahasa Inggris, di ayat 24-26, di situ dikatakan, saudara, now as he reasoned about righteousness, ayat 26, meanwhile he also hoped that money would be given him by Paul, that he might release him. Jadi Felix itu masih menantikan supaya Paulus itu kasih uang sogokan, istilahnya, supaya Paulus dilepaskan. Mungkinkah itu hanya satu gambaran kegelapan yang menguasai diri seseorang? Karena yang dia pikirkan hanyalah materi dan dirinya sendiri. Sedangkan dia sendiri melalui teks yang kita baca, dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Akan ada penghakiman. Mungkinkah saat ini juga saya dan saudara diberikan kesempatan untuk belajar dan berubah. Tetapi sesudah genap 2 tahun, 2 tahun cukup lama. Waktu yang tidak pendek, 2 tahun bersama Rasul Paulus. Waktu yang begitu berlalu dengan tidak sia-sia sebetulnya bersama Rasul Paulus, tetapi dia sia-siakan. Dan akhirnya digantikan Porcius Festus. Kembali saudara, yang ingin saya tekankan saat ini, Felix gentar hatinya ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran, self-control, penghakiman, saudara. Akankah saya dan saudara hanya gentar sesaat? Tetapi kalau setelah saya dan saudara keluar, beberapa jam hilang, hidup kita akan kembali kepada kegelapan. Janganlah itu terjadi pada diri saya dan pada diri saudara. Saya dan saudara saat ini hanya diingatkan. Kegelapan itu bisa mencengkram. Sehingga terang itu saya dan saudara tidak bisa terima lagi di dalam kehidupan ini. Meskipun kita secara ilmu pengetahuan tahu akan firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan sebetulnya menyatakan kepada saya dan kepada saudara untuk menjadi bagian hidup daripada pribadi orang-orang percaya. Sehingga saat inilah mungkin saudara kembali kita disegarkan. Dari waktu ke waktu, di hidup yang penuh tantangan, di hidup yang penuh dengan kegelapan di kiri kanan kita, janganlah saya dan saudara hanya takut akan Tuhan, takut akan firman Tuhan yang kita baca, tetapi tidak ada perubahan hidup. Lebih daripada itu firman Tuhan sebetulnya kita perlukan untuk merubah, untuk membereskan, untuk membersihkan. Bahkan jikalau saudara saat ini di dalam hati mau berkata, Tuhan, inilah keadaanku. Engkau tahu aku jahat, Engkau tahu aku buruk, Engkau tahu aku jelek, Tuhan. Aku mau Tuhan tolong terbuka saat ini. Tuhan boleh bekerja. Sehingga Tuhan boleh bereskan diri